Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Hidayat. NIM saya 2205 1214043 dari Prodi Sistem Informasi 2022 B, jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya ingin menyampaikan suatu materi tentang perkembangan komputer. Seperti yang kita ketahui, komputer adalah suatu alat yang banyak sekali kegunaan atau manfaatnya. Dari komputer, kita bisa mengolah suatu data, mengolah dokumen, memutar musik, memutar video, mengolah gambar, dan juga hal-hal lainnya. Nah, lalu apa hal yang mendasari atau bagaimana sih awal dari komputer itu sendiri? Nah, itu yang akan kita pelajari pada video kali ini. Jadi kita kali ini akan membahas tentang 5 materi. Yaitu yang pertama, sejarah perkembangan komputer. Yang kedua, komponen dasar sistem komputer. 3, hardware atau perangkat keras. Keempat adalah software, perangkat lunak. Dan yang kelima adalah sistem operasi. Kita mulai sejarah perkembangan komputer. Perkembangan komputer tidak terlepas dari perkembangan alat hitung. Terdapat 4 era perkembangan, yaitu yang pertama era awal, alat hitung numerik. Yang kedua, era komputasi analog, komputasi mekanik. Yang ketiga, era mesin analitik atau Babbage engine. Keempat, era komputer modern. Era awal, alat hitung numerik. Yang pertama berawal dari abakus atau sempoa. Ini muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi, mesin perhitungan. Fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan dengan abakus, sempoa, standar. Dan jadi komputer secara bahasa sendiri berasal dari kata compute yang artinya menghitung. Nah, oleh karena itu, sini sempoa dimasukkan sebagai era awal dari komputer. Lalu ada numerical wheel calculator atau kalkulator roda numerik Pascaline yang dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1642 ketika dia berumur 18 tahun. Dia menggunakan Pascaline untuk membantu ayahnya menghitung pajak. Kelemahan alat ini hanya terbatas melakukan penjumlahan. Next. Yang kedua adalah era komputasi analog. Di sini Pascaline diperbaiki pada tahun 1694 oleh ilmuwan Jerman yang bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz, sehingga dapat mengkalikan yang awalnya hanya penjumlahan, sekarang bisa untuk mengkalikan. Nah, pada tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer. Berikutnya yaitu arithmeter. Nah, yang menemukannya adalah Charles Xavier Thomas de Colmar yang menemukan alat yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Ya, dari seperti pengkalian, penambahan, pembagian, dan
pengurangan. Nah, arithmeter bisa melakukannya. Era komputasi analog yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari saat ini adalah seperti termometer, voltmeter yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik, dan seismometer atau alat pengukur kekuatan gempa. Jadi berapa skala Richter gitu. Lanjut, yang ketiga adalah era mesin analitik atau Babbage Engine. Awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika Inggris yang bernama Charles Babbage pada tahun 1822 membuat mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program, dapat melakukan kalkulasi, serta mencetak hasilnya secara otomatis. Nah, jadi awalnya tadi dari apa? Numerical wheel kalkulator, ini awalnya pertambahan, lalu berkembang, dilakukan perbaikan menjadi menjadi bisa melakukan aritmatika. Nah, sekarang kali ini programnya bisa disimpan dan juga dicetak hasilnya secara otomatis. Kemudian Babbage memulai membuat komputer general purpose yang pertama yang disebut Analytical Engine, dibantu asistennya yang bernama Augusta Ada King. Berikutnya era komputer modern. Nah, generasi pertama dari 1945 sampai 1955. Awal pengembangan sistem komputasi elektronik menggantikan komputasi mekanik. Pada tahun ini, sekitar tahun ini, komputer berukuran sangatlah besar, akan tetapi secara fisiknya. Akan tetapi secara ukuran di dalam komputer saat itu hanya menampung ukuran 4 byte saja. Nah, pada generasi pertama yang digunakan adalah tabung hampa. Yang kedua, generasi kedua melakukan batch processing system. Job dikumpulkan dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Nah, pada era ini, pada generasi kedua ini, menggunakan transistor. Transistor sendiri adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Yang ketiga yaitu generasi ketiga, 1965 sampai 1980, melayani banyak user interaktif sekaligus atau disebut multi-user. Yang kedua, multi-programming, multitasking, menjalankan banyak proses atau job sekaligus dengan cara mempartisi memori atau membagi memori. Lalu time sharing memberi layanan secara cepat dan bergantian, sehingga pemakai seakan dilayani terus-menerus, padahal digilir persatuan waktu secara singkat. Jadi, eh, seolah-olah dilayani secara bersama-sama. Padahal sebenarnya dia melakukan antri. Generasi keempat yaitu 1980 sampai 1909 sekian atau sampai sekarang tidak hanya mendukung satu mode tetapi banyak mode, yaitu mendukung batch processing, time sharing, dan real time. Ini ada tambahan real time. Oh iya, tadi pada generasi ketiga komputer menggunakan integrated circuit atau sirkuit terpadu atau chip, yang mana chip adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. Nah, chip adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. Chip yang paling kompleks terletak dalam komputer dan dipanggil mikroprosesor. Nah, sedangkan generasi keempat tadi menggunakan
VLSI, ya, Very Large Scale IC, atau Very Large Scale Integrated Circuit. Ini berarti menggunakan sirkuit terpadu atau chip, akan tapi ukurannya lebih besar. Nah, kemudian generasi kelima, AI, Artificial Intelligence, masanya dari sekarang sampai masa depan. Nah, komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Nah, sekarang teknologi semakin berkembang. Contohnya kalau mendengar, berbicara, melihat, sudah bisa dilakukan oleh AI. Dan juga dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Ini terbukti melalui riset terbaru yang bernama OpenAI ChatGPT, sehingga manusia eh, mengetikkan sesuatu hal yang diminta, lalu artificial intelligence akan mengerjakannya dalam waktu yang singkat. Kembali lagi, komponen dasar sistem komputer. Ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama hardware, software. Software terdiri dari sistem operasi dan program aplikasi. Yang ketiga adalah firmware. Hardware terdiri dari motherboard, catu daya, sistem pendingin, bus, port, prosesor, unit kendali, arithmetic logic, unit, dan memori. Hardware terdiri dari motherboard salah satunya, terdiri dari sejumlah komponen yang terpasang secara permanen dan slot-slot atau soket atau tempat-tempatnya untuk memasang komponen-komponen yang dapat dilepas. Komponen yang dapat dipasang dan dilepas pada motherboard, misalnya sound card, input output out card, chip microprosesor, dan chip RAM. Hmm. Yang kedua adalah catu daya, power supply. Power supply berfungsi sebagai pemasok listrik untuk rangkaian dalam komputer. Ya. Yang ketiga yaitu sistem pendingin, digunakan untuk mendinginkan suhu sekitar, terdiri atas sebuah kipas angin dan sirip penyerap panas. Biasanya terletak berdekatan dengan power supply. Yang keempat adalah bus adalah jalur yang menghubungkan suatu komponen dengan komponen lain. Pada PC terdapat tiga jenis bus, yaitu bus prosesor, bus input-output, dan bus memori. Lalu yang kelima adalah port. Port adalah colokan yang terpasang di bagian belakang case, yang berfungsi sebagai penghubung antara komponen di dalam unit sistem dengan piranti luar. Yang keenam adalah prosesor. Prosesor atau CPU merupakan tempat pemproses instruksi-instruksi program, yang pada komputer mikro disebut dengan mikroprosesor. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit, dan unit aritmatika dan logika, ALU. Tadi jelaskan CPU terbagi menjadi dua. Yang pertama control unit, bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Lalu yang kedua ada arithmetic and logic unit. Tugas utamanya adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Tugas lainnya adalah melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Komponen hardware
Yang terakhir yaitu adalah memori. Memori terbagi menjadi tiga. Yang pertama register, main memory, dan secondary storage. Yang pertama register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses sementara dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Memori internal, komponen ini berfungsi sebagai pengingat yang dapat menyimpan data atau program. Internal terbagi menjadi tiga, yaitu ROM, RAM, dan cache memory. Memori eksternal, external memory, yaitu memori tambahan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Contohnya di sini ada flash disk, HDD, compact disk atau CD, DVD, memori SD, dan lain-lain. Nah, yang pertama tadi disinggung tentang memori internal. Yang pertama adalah ROM atau kepanjangannya Read Only Memory, hanya dapat dibaca sehingga pemrogram tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM. Selain itu, ROM bersifat non-volatil atau tidak dapat menguap supaya isinya tidak hilang bila listrik komputer dimatikan. Hmm. Yang kedua, Read Access Memory atau RAM. Semua data dan program yang dimasukkan melalui alat input akan disimpan terlebih dahulu di memori utama, khususnya RAM, yang dapat diakses secara acak, dapat diisi atau ditulis, diambil atau dihapus isinya oleh pemrogram. Yang ketiga, to cache memory adalah memori yang mempunyai kecepatan sangat tinggi yang digunakan sebagai perantara antara RAM dan CPU. Nah, yang keempat adalah software, perangkat lunak sistem. Terbagi Software terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan program aplikasi atau application programs. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang berfungsi agar sumber daya komputer berjalan dengan baik. Terdiri dari operating system atau sistem operasi, programming language, bahasa pemrograman, dan sistem utility, sistem kegunaan. Yang kedua adalah program aplikasi, adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Contohnya, yang pertama, apabila kita ingin mengolah data, aplikasi yang kita gunakan adalah Microsoft Word. Bila kita ingin melakukan presentasi, kita menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, bila kita ingin mendesain suatu grafis, kita menggunakan CorelDRAW atau Photoshop, dan lain-lain. Nah, terakhir, sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang menutup detail hardware yang rumit kepada programmer dan menyediakan antarmuka atau interface yang mudah bagi programmer untuk mengakses hardware dalam pengembangan sebuah program. Ini pendapatnya dari William Stallings. Tugas dari sistem operasi yang pertama pengelola sumber daya sistem komputer, yang kedua sebagai penyedia layanan extended atau virtual machine yang digunakan adalah API, Application Programming Language atau sistem call. Contoh sistem operasi ada Linux, Windows, dan Mac OS. Nah, yang berikutnya, bahasa pemrograman adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Contohnya ada
bahasa assembly, Pascal, C, C++, C Sharp, Swift, PHP, Java, dan lain-lain. Yang berikutnya itu adalah program bantu, program utility. Perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, misalnya memformat disket, menyalin data, mengkompres file, dan lain-lain. Contoh software ini diantaranya Norton Utility, WinZip. WinZip ini seperti untuk menyalin data, mengkompres, menyalin, dan lain-lain. Norton Ghost dan antivirus. Saya kira itu presentasi atau penyampaian materi saya terkait perkembangan komputer. Bila ada salah kata atau kekeliruan atau ketidakjelasannya, bisa mengirimkan masukan lewat saya. Nah, itu di Gmail, nurhidayatd63@gmail.com. Apabila ada salah kata atau kekeliruan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.